Okay, first of all, I would like to say thank you and congratulations for your presentation. You have spent quite correct time, yeah, not too long, not too short, and then just in time. But I think you your presentation like in the explanation for the first like that the first thing that we have to really explain is your title, yeah. You have to spend a little bit time, yeah, to explain what you mean by this. The use of digital short story in English stories apps, yeah, to teach vocabulary. uh, your friend said that this sound experimental because the word of the use of. But actually, this is okay because the use of like this, the use of digital short story in English short story app to teach English vocabulary, English vocabulary. I think it's okay for classroom action research because there is the subtitle, yeah, classroom action research. Nah, to be obvious, you can use the word improving, the word improving vocabulary using uh, what is that? English short story application. But I think it is redundant. Uh, what do you mean by this? Yeah, the use of digital short stories. What is the name of the application that you want to use? English story. So I think just use the use of English Stories app. And to make it clear, perhaps you need to make it italics, yeah. So then we know that this is a proper name. So as Stories app is the name of the application, right? Okay. Now, meaning I mean, let me ask you if if I ask you what are the keywords for your title? Yes, you don't use improve here. Uh, the use, yeah, anggaplah the use, using, and then teach, yeah, teach sama dengan using in this case, right? Apps, yes, so story apps and vocabulary mastery harusnya ya. So so there are three keywords. Yeah. The first one is use or teach. So you need to really explore the definition of use in this case. Yeah, the use of, for example. So you have to explain. At least you have to understand. You have to show that you understand what you mean by use. Now, why this has become the keyword because your research is really using. Now, after listening to your explanation, you did not really explain what you mean by use. Now, what do you mean by use? Now, okay, you need to explain that because uh, it is very ambiguous, not very clear what you mean by ask the student to use the apps. Do you think that all students have their apps? Yes, you will ask. So meaning that they don't have yet. No, my question.
Do they have it now? Do you think that it is easy to ask them to install the application to their mobile phone? Is it allowed? I mean, does the school allow the student to install, to bring their, yeah? So you are going to ask every single student to bring their phone, yeah? And you are allowed to do so. Right? Now, this is, as I told you, this is a real seminar. So if you are presenting this topic for your seminar, you must be asked that kind of question. If you are, if you are, if your title is not sure yet, so what's the purpose of this seminar? Ya, kalau Anda tidak yakin riset Anda itu bisa dilakukan, itu kan apa seminar ini kan begitu. Ya, pertanyaan saya, apakah nanti di kelas yang rencananya Anda akan ambil itu akan dibolehkan bawa HP? Ya atau tidak? Ya. So, okay, nah, and you will ask them to install the apps, the English story apps. Is that? Yeah. And you have tried that. You got it already in your phone. Is it free application? Okay, everybody can install it. Now that's the first one. The second definition of use. How are you going to use that? Because your title is actually really strong in the use, the word use. What do you mean by use? Are you coming to the classroom and then you say, okay, student, use your application. Is that the way or what? Ah, nah sekarang, this is the opportunity for you to explain how are you going to use this application. Imagine that now you are teaching this subject, vocabulary, and you are using these apps. So how are you going to teach? And then, okay. Now, where in your proposal that you explain that one? Where in your proposal that you explain the way you teach vocabulary using English stories apps? Nah, ya kan? Nah, itu yang makanya judul ini penting sekali. Dari judul aja sudah hampir 15 menit saya bertanya.
Ya, makanya harus judul tuh harus benar-benar Anda kuasai ya. If you what you are I mean by writing this title you are responsible to explain ya what means ya by this title. Jadi the use ya. Kemudian story apps itu harus the use sudah harus ada di entah di mana mungkin di sini yang paling cepat mungkin menjelaskannya di sini di apa di scope terminologi di sini. This is the use of atau teaching vocabulary maksudnya itu apa gitu. Kalau di sini kan the use of. Jadi the use of apa aplikasi itu ya English Stories app. So you have to explain here, not classroom exercise. So please remove this one. Ini not to be here. Oops, sorry. Ini digital short story. Ini apa ini? Apakah yang dimaksud dengan English short story app? Nah, kalau ya, ya harusnya di sini adalah a short story app. It's okay. No, we are talking about the application. The application is already there, alright? Nah, jadi dia yang di terminologi itu justru yang dijelaskan itu adalah di apps, ya English Stories app. Nah, apa itu English Story apps? Nah, ya makanya di sini adalah eh, apa? Adalah penjelasan singkat ya, singkat seperti ini bolehlah. Jadi digital misalkan ya apa English Stories apps misalkan is Android based application that has bla 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 gitu kan. Saya nggak tahu karena saya belum pernah melihatnya. Kemudian vocabulary mastery di sini adalah tingkat misalkan vocabulary mastery is the level of student mastery of the vocabulary in grade berapa begitu. Yang sesuai dengan kalau ada apa silabusnya atau apa kurikulumnya dan sebagainya. So we need to define what we mean by vocabulary here because what we mean vocabulary in your research is not any single vocabulary in broad term, but the vocabularies that only apply to grade berapa? Grade 8 students, yeah. So if possible, I mean, if it is needed, you can even try to, I mean, you may put in your appendix the list of vocabulary that need to be mastered ya during this process. Maksud saya begini, kalau misalkan ada jumlah ataupun vocabulary tertentu yang harus dikuasai oleh siswa melalui proses ini, proses classroom exercise ini. Kalau ada 20 vocabulary mungkin di provide 20 vocabulary itu. Ini yang akan kami trainingkan gitu kan melalui apa short story app. Seperti itu. Now, itu pertanyaan tentang title ya. Jadi pertanyaan title itu seperti itu. But if you, I mean, it is very clear. If you understand your title, you can, easily answer this question. But if you are still not really,
on with your topic, usually student looks very confused with the topic. Nah, biasanya mahasiswa gagap-gagap dia. Itu buktinya bahwa dia belum begitu paham sebenarnya judul yang diajukan. Itu. Nah, kita biasanya dosen akan menyarankan nanti mengubah kalau seandainya mahasiswanya benar-benar totally off. Jadi kalau penguji terutama melihat bahwa mahasiswa ini kosong benar dengan judul yang ada, maka dia akan mencarikan membelokkan penelitian itu ke arah yang kira-kira akan lebih mudah dipahami, lebih mudah dilakukan. Tetapi tentunya atas persetujuan supervisor. Nah, supervisor ditanya gimana kalau begini, gitu. Nah, biasanya yang menentukan judul itu dirubah atau tetap itu memang negosiasi antara dosen sama maksudnya penguji sama pembimbing. Nah, kalau saya misalkan kalau saya juga tidak terlalu menguasai judul itu, saya akan manut dengan penguji. Tetapi kalau judul itu benar-benarnya bidang saya, maka saya akan mempertahankan apa yang kira-kira kalau seandainya saya sudah membimbing mahasiswa bimbingan saya, ya, saya akan bertahan. Saya tidak akan menerima semua saran penguji kalau seandainya saya punya perspektif yang berbeda, gitu. Tetapi mostly, di bagian inilah yang paling penting, ya. Nah, biasanya setelah pertanyaan di title, pertanyaan berikutnya itu bersifat teknikal, ya. Pertanyaan berikutnya itu masalah-masalah salah tulis, itu salah merumuskan, salah instrumen, salah topik dan sebagainya seperti itu. Tetapi yang sangat penting adalah judulnya. Judul itu harus benar-benar dikuasai. What do you mean? It's better to understand you keep what you really originally mean, ya, rather than you try to grasp anything that you are not sure of. Jadi intinya bahwa misalkan judul ini, intinya dalam penelitian saya ingin mengajar menggunakan short story aplikasi. Jadi aplikasi short story yang ada yang bisa diinstal melalui Android mobile phone. Seperti itu mengajar vocabulary itu aja. Intinya kan itu. Nah, karena kamu classroom research is different from pre-eksperimental. Walaupun proposal kamu case-nya adalah eksperimental. Jadi ini judulnya CAR tapi berasa eksperimental gitu. Nah, maka karena itu saya akan memperbaiki yang case-nya itu, ya. Yang pertama kita mulai jadi satu. I will try my best to keep the time. Yang pertama itu di background. Di background kita nggak boleh memulai background dengan according to. Ya mulailah begini ya. Kalau kita bikin introduction itu, bikinlah introduction yang yang agak umum dikit, tetapi langsung pada topiknya. Misalkan judul kamu itu keywordnya tadi apa? The use, English story apps, vocabulary. Nah, berarti yang bisa diceritakan mungkin ya antara apps sama vocabulary. Nah, mungkin kita bicara dulu tentang vocabulary lah. Bahwa misalkan belajar bahasa berarti belajar vocabulary kan gitu. Orang yang bisa menguasai sebuah bahasa, dia pasti dimulai dari menguasai kata-kata yang ada dalam bahasa itu. So sederhana itu. So you try to introduce your topics by
you know, look, learning language is learning vocabulary. So the first thing you need to learn is how to use the vocabulary in the target language kan gitu. Nah, sekarang kita hubungkan dengan aplikasi. Nah, sekarang gitu kan zamannya teknologi, itu langsung aja tadi itu kalau vocabulary langsung aja English vocabulary. Sekarang jangan zaman teknologi di mana terdapat banyak sekali aplikasi yang bisa menolong student untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu. Akses kepada bahasa sekarang bukanlah jadi masalah dan sebagainya lah. Dengan hadirnya teknologi menghadirkan bahasa Inggris sekarang bukan lagi bahasa foreign yang susah diakses dan lain sebagainya. Karena dengan teknologi bahasa Inggris itu bisa berada di depan kita kapan saja, di mana saja kan gitu. Jadi kita mulai dari situ. Ceritanya kan baru mulai ke aplikasi, terlalu banyak aplikasi sekarang seperti apa. Kemudian apalagi eh, belajar bahasa dibantu dengan aplikasi dan sebagainya. Di situ kamu nanti introduce other research ya yang banyak sekali. Tidak mesti bicara masalah short story, tapi yang jelas bahwa banyak penelitian yang sudah dilakukan belajar dan mengajar menggunakan aplikasi kan. Nah, yang paling terkenal misalkan menggunakan Duolingo itu banyak sekali aplikasi maksudnya penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti tentang itu. Nah setelah itu baru you bicara tentang the location, the setting namanya. Jadi di mana kita mengajar, kita mulailah belajar menceritakan tentang berbagai permasalahan, tantangan yang ada di sekolah, tempat kita akan meneliti topik ini gitu. Nah, oleh karena itu di ujungnya itu kan karena konteks hari ini seperti ini, begitu available seperti ini, konteksnya seperti ini, kemudian permasalahan seperti ini, maka solusi yang bisa ditawarkan adalah menggunakan aplikasi ini gitu. Jadi di dalam introduction itu harus ada cerita seperti itu. Alurnya tuh dari yang agak umum, kemudian ke konteks, kemudian solusi. Karena classroom action research adalah penelitian yang membahas dalam rangka memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, di sini ya Anda menceritakannya. Nah, ini kalau saya lihat introduksinya udah sedang lah. Kalau tapi masih terlalu ini agak terlalu pendek. Moga-moga dikasih barang satu halaman lagi lah gitu. Nah, nih, oke ya. Nah, ujungnya adalah Anda harus mengatakan, oleh karena itu, this research is to, misalkan, this research is to to conduct Nah, tidak perlu mengatakan ini di research ya, di introduction. Ini kan this research is expected to help student know. Lebih baik mengatakan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa. Therefore, the purpose of this research is to bla 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 bisa. Tapi kalau penelitian ini diharapkan dapat, itu kurang pas ya untuk introduction. Ya. Untuk menutup introduction itu lebih baik merepeat ya, to repeat your purpose ya, bukan manfaat. Nah, hal ini kan manfaat kan. Nah, oke, kemudian research question ini sudah oke, cuman bahasa Inggrisnya yang salah ya, harus diperbaiki. Kalau research question cuma ada satu ya jangan disebut satu, jangan dikasih nomor satu. Kalau ada nomor satu berarti ada nomor dua, ya kan? Masa kan cuma ada nomor satu, nomor duanya nggak ada. Kalau cuma hanya satu jangan dikasih nomor.
Kan gitu, logikanya coba. Kalau ada nomor satu, pasti ada nomor dua. Kalau nggak ada nomor duanya, ngapain dikasih nomor satu? Nah, jadi nggak usah. Jadi langsung aja research question, how does, kan harusnya, how does the use of this application improve student vocabulary mastery? Sebenarnya begitu aja. Oh, mau disebut ke tidak apanya, misalkan grade berapa dan sebagainya, terserah. Itu mau disebut asalkan bahasa Inggrisnya betul. Jangan gara-gara bahasa Inggrisnya panjang akhirnya salah. Nah, nanti kan ini akan kita jelaskan di grade berapa dan sebagainya, kan ada di tempat lain. Nah, research purpose itu pengulangan daripada research question. Ya, diulangi saja. Cuman yang di sini pertanyaan, yang di sini adalah statement. Kemudian signifikan. Nah, signifikan ini kalau saya nggak pernah saya gubris karena sebenarnya salah. Oh, karena apa? Sebenarnya kalau kalau menurut apa? Menurut riset itu tidak seperti ini menulisnya gitu. Cuman daripada saya menjelaskan panjang lebar, lebih baik saya nggak usah cerita aja. Nah, oke, thank you. Jadi untuk sementara ini tidak saya bahas. Saya skip. Action hypothesis. Nah, di dalam classroom action research memang, waduh, memang ada action hypothesis ya. Tetapi kalau ada action hypothesis, nanti di skripsi itu harus ada action. Maksudnya harus ada pembahasan tentang hipotesis. Nah, biasanya mahasiswa munculnya di sini ada, tetapi nanti di skripsi tidak ada gitu. Jadi di sini boleh ada, boleh tidak ada, ya, action hypothesis. Kalau classroom action research, tetapi kalau experimental study wajib ada hypothesis karena experimental study adalah tujuannya untuk menjawab hipotesis. Nah, kalau kalau apa CAR itu tidak harus. Oke. Nah, selanjutnya chapter 2. Chapter 2 itu aduh, yang short ya rasanya. Ini yang pertama chapter 2 ini terlalu pendek ya. Ini not enough. Ya, jelas tidak enough dari sebuah proposal ya. Tetapi apa yang harus dibahas coba? Kira-kira apa yang harus dibahas? Hmm? Literatur review-nya, apa yang Anda harus bahas di dalam literatur review kalau judul Anda seperti itu? Kan judul Anda apa tadi? Hmm. Hmm. Kalau judul Anda itu, apa yang Anda harus bahas? Dalam literatur review. Apa yang begini? Kira-kira betul. Jadi ini adalah tes kedua. Jadi kalau kami mau mengukur Anda itu paham atau tidak paham dengan riset Anda. Yang pertama kami bertanya tentang judul Anda. Kalau di situ aja sudah kalut, berarti sebenarnya belum begitu mantap. Yang kedua, kami bisa melihat Anda itu paham atau tidak paham. Riset Anda adalah dengan melihat apa yang Anda bahas di tab tersebut. Kalau kalau ngalor ngidul kemana-mana berarti Anda sebenarnya belum paham. Anda tuh mau ngapain gitu. Nah, makanya keywordnya harus jelas. Kalau yang di sana tadi yang keywordnya itu ada the use kan. The use itu apa artinya? Tadi.
Yang dimaksud dengan use ada mengajar kan? Berarti yang harus dibahas adalah mengajar, teaching. Kalau di situ ada memang teaching vocabulary. Tapi harusnya judul yang paling pertama itu adalah teaching. Karena classroom action research adalah penelitian tentang teaching. Jadi penelitian eksperimental, yang saya katakan kemarin, eksperimental, kemudian classroom action research adalah penelitian tentang teaching. Oleh karena itu, kita harus membahas apa itu teaching. Jadi, the first thing that you have to discuss is teaching. Teaching English, of course, ya. Misalnya lebar-lebar. Teaching juga aja enggak terlalu lebar. Teaching English as foreign language, misalnya. Atau teaching English, misalnya. Atau teaching English in SMP. Up to you. Whatever you want to start from, ya. But at least you have to start from from teaching, the discussion about teaching. Jadi bukan bicara tentang vocabulary. Kali ini kan vocabulary sih. Ini vocabulary. Agak bawah. Kita bicara tentang teaching dulu. Apa yang makanya saya kemarin bertanya kepada kan apa itu teaching? Apa jawab maksudnya? Nah, ya. Karena itu hubungannya nanti bagaimana Anda mendefinisikan teaching using arts. Makanya di sini harus menggunakan definisi teaching yang pas dengan apa yang kita maksud dengan teaching menggunakan apps. Coba sekali lagi. Teaching adalah invest. Gimana cara investasi naik? Infuse kali ini. Jadi disuntik satu-satu kita. Karena biasa apa? Pakai flash disk, ngopi-ngopi gitu kan. Nah, teaching adalah kayak gimana kayak gitu. Teaching is to transfer knowledge. Nanti masukkan di hidung gitu. Ya, teaching is to transfer knowledge itu definisi teaching yang sangat tradisional. Very traditional definition of teaching. Di buku Brown yang saya jelaskan kemarin itu ada definisi itu. Tapi itu sudah bilang definisi tahun 70-an, tahun 80-an. Karena buku pertama, buku Brown itu seperti tahun berapa? Ya. Brown itu yang kalian bahas itu tapi tahun berapa? Pertama kali first edition. Tahun 84. Pada saat itu, definisi teaching itu adalah to transfer the knowledge. Nah, di edisi berikutnya, kalau nggak salah sekarang itu sudah ada edisi 5. Brown tuh membahas tentang itu. Dia bilang, sekarang definisi teaching itu sudah lagi seperti itu, gitu lah. Apa kata Brown? Teaching is helping. Teaching is to help students to learn, to give them opportunity. Makanya bisa pakai aplikasi. Aplikasi itu kan dia yang belajar, dia yang bermain, kan? Nah, seperti itu. Makanya nanti definisinya itu harusnya dihubungkan bersama. Jangan dihilangkan transfer knowledge itu sudah betul, tapi itu tradisional masih sangat seperti bahwa guru adalah sumber belajar kan gitu. Karena saya ada yang paling pintar di kelas ini, saya kasih saya kepada Anda kan gitu.
Guru zaman dulu seperti itu, kalau jadi sekarang nggak bisa. Tujuannya lebih banyak yang lebih tahu daripada dia. Tetapi bagaimana cara use other things, itu yang terjadi juga. Tugas guru, makanya tugas guru tetap harus. Jadi di sini diskusinya tuh di sini. In this, tidak bisa. In this apa? Uh, in this space ya, di bagian pertama di production Anda, sama saya di chapter 2, itu adalah vocabulary. Teaching vocabulary maksudnya. Jadi judulnya bisa teaching vocabulary, tapi di atasnya Anda tingkat dulu tentang teaching ya. Bukan teaching lah, pokoknya ada referensinya yang jelas. Ya, I just give you example ya. Nah, setelah itu baru Anda bicara tentang vocabulary mastery. Nah, karena kan kamu ingin di dalam penelitian kamu kan ingin mengukur kan. Nah, oleh karena itu kita harus bicara tentang how to measure vocabulary. When we are talking about measurement, I mean measuring vocabulary berarti we are talking about vocabulary mastery. Terus dibahas. Nah, penguasaan masterinya seperti apa? Kalau mau langsung dibahaslah dengan vocabulary yang harus diajarkan di grade berapa tadi itu? 8 ya di SMP gitu. Nah, setelah itu bagian kedua, ini udah betul nih di sini. Di sini digital short story media for teaching vocabulary. Kalau menurut saya jangan dibawa umum lagi. Ini kan digital short story. Langsung aja. Ya, apa namanya tadi? English story apps ya for teaching vocabulary. Nah, itu judulnya, judul bagian kedua ya. Kalau tadi A, sekarang B. Nah, di situ Anda bicara tentang digital short story secara umum. Jadi digital short story itu apa teorinya? Gitu kan? Di bagian keduanya itu adalah Anda akan berbicara tentang menjelaskan detail daripada aplikasi tersebut. Itu apa, bila perlu dikasih screenshotnya. Kalau di situ banyak, misalkan story-nya banyak, kamu list lah beberapa. Kalau itu memang banyak sekali, mungkin kamu kasih, kamu list about 10 title gitulah misalkan. Di sini di bagian literature review-nya, just to give example, just rough estimate that the application will look like this. And you can also, talks about the features that the application has. What is the possibility? How the student will use the application? In what way you believe that this application could help students learn more about vocabulary? Why, for example, vocabulary? Why this application could help? Jadi bagian itu yang harus di-explore more. Di bagian apa di aplikasi tersebut yang memungkinkan siswa itu belajar vocabulary. Oke. Nah, di bawahnya baru mungkin ada tahapan-tahapan proses belajar. Itu yang cikal bakal tadi yang saya tanya. Bagaimana cara mengajar menggunakan aplikasi ini gitu kan. Dengan melihat fitur-fiturnya atau dengan melihat scenario kemungkinan yang bisa dilakukan menggunakan aplikasi ini, maka aplikasi ini sangat mungkin bisa menolong improve vocabulary. Ya. Jadi itu dua topik besar yang harus Anda bahas di literature review. Oke. Harus ya. Ya kan ada ininya, websitenya. Kamu kan bercerita bukan tentang teorinya. Kamu bercerita tentang bendanya itu kayak apa gitu, Pak. Nah, kan ada tuh kan? Iya, iya. Nah,
website kalau dalam aplikasi mungkin bukan website ya. Apa namanya? Pokoknya namanya lah. Ya, kalau ada alamatnya yang bisa dituju ya itu dimasukkan dalam referensi. Ya. Oke, now tapi yang jelas semua hal yang akan kita bahas dalam penelitian ini harus sudah dibahas di literature review. Jangan tiba-tiba ada gitu ya. Nah, misalkan nanti misalkan tes vocabulary, oh nggak pernah dibahas di literature review, tiba-tiba ada tesnya bentuknya tertentu. Nah, ada misalkan apa tuh observasi misalkan atau kuesioner, tetapi nggak ada pernah dibahas sama sekali di tempat lain, maka itu juga tidak bisa. Oke, selanjutnya waktunya terbatas di riset design, maksudnya di metodologi. Di sini sudah ada riset design, partisipan, eh, riset konteks, ya, ya, udah lumayan ya. Yang pertama riset design. Riset design di metodologi itu adalah tempat Anda menjelaskan desain riset Anda. Nggak bisa kalau hanya satu paragraf seperti ini. Ya, sayangnya nggak bisa. Saya padahal ada ngasih contoh. Kok hilang ya, heran. Hah? Oh, gitu. Yep. Hmm. Iyalah. Oke, research design ya. Di sini Anda you have to talk about classroom action research. What is the purpose of action research? Ini ya itu yang harus dijelaskan maksud saya. Jadi kita harus menjelaskan tentang uh, classroom action research. Jadi secara teori classroom action research itu untuk apa? Itu harus ada referensinya. Nah, saya sarankan baca buku di situ jangan banyak-banyak seperti yang saya katakan kemarin. Ya satu atau dua tapi dikuasai. Nah, kalau untuk classroom action research buku apa yang agak lebih mudah? Creswell itu sulit. Boleh. Apa? Apa ada yang buku apa kalian? Kalau mahasiswa biasanya tuh menggunakan Sugiono gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Itu bermasalah sebenarnya. Buku Sugiono bukan riset tuh kalau apalagi kalau di prodi bahasa Inggris tuh kayaknya kena marah. Suartini Arikunto. Ya, bolehlah kalian. Saya yang jelas saya belum pernah membaca Suhartini Arikunto. Kalau kita kan nggak bisa bahasa Inggris, ngapain cari yang seperti itu? Cari pakarnya. Pakarnya akar itu adalah burn and burn. Ya, dalam proposalmu ini ada and burn, tetapi bukunya salah. Tahun 99. And burn tentang classroom action research itu adalah tahun 2010. Jadi bukunya itu adalah Doing Classroom Action Research in English Teaching. It's very good uh, books and also very simple. I think
sebagai undergraduate student itu bisa memahami apa N-burn. Tapi kalau Creswell, wow, Creswell itu high class ya. Jadi kalau untuk anak S3 masih bisa lah menggunakan itu. Ya. Jadi N-burn, bukunya ada gratis ya, udah available di mana-mana. Cari aja N-burn doing itu tadi kelas magazine itu, pasti ketemu. Nah, walaupun enggak nanti mungkin saya akan share my books. Ya, itu dibahas di situ. Nah, di sini juga di riset desain Anda harus membahas tentang step by step melakukan riset desain Anda. Kalau misalkan desain Anda adalah eksperimental. Jadi step by stepnya apa? Kalau case study, step by stepnya apa? Kalau itu classroom research, step by stepnya apa? Nah, itu apa? Step by step dari classroom research. Plan, treatment, fraction, nah apa? Ya, plan. Jadi plan, acting, kan? Observing, reflecting. Ada 4 kan? Planning, acting, observing, reflecting. Nah, planning kita ngapain? Itu dijelasin. Yang paling penting, bukan yang paling penting, semuanya penting sebenarnya. Tapi maksud saya, kalau kita menjelaskan CAR itu eh, di actingnya itu yang harus kita clarify. What you are going to do when you are acting. Menggunakan aplikasi kan? Nah, how you are going to use application in real teaching. Nah, ini sangat sangat sebenarnya sangat gimana ya? Mengajar dengan aplikasi itu kan bukan datang ke kelas kemudian harus student buka aplikasinya selesai gitu kan enggak, pasti ada tahapan-tahapan. Nah, di acting itu harus dijelasin. Tapi penjelasannya itu bukan bukan RPP, bukan. Tahapan apa saja yang paling utama? Tahapan utamanya itu apa? Nah, coba. Misalkan semuanya ini sudah punya aplikasi. What are you going to do? Itu yang standar lah, itu nggak perlu disebut itu. yang yang apa eh, kelas kita menjadi berbeda gara-gara kita menggunakan aplikasi. Itu apa kira-kira? Nah, itu yang harus dipikirkan. Itulah yang disebut kenapa dia disebut dengan action. Kenapa classroom action itu? Jadi action itu adalah sebuah tindakan, nyebutnya bukan bukan treatment. Kalau kita nyebutnya treatment itu adalah eksperimen. Kita nyebutnya action. Kenapa disebut action? Karena apa tindakan yang dilakukan oleh guru itu adalah tindakan yang terencana, tindakan yang dipikirkan dengan serius, sehingga langkah-langkahnya adalah langkah-langkah yang sudah diperhitungkan. Itu yang disebut dengan action. Nah, di sini sebenarnya penjelasannya di research design, ya. Kemudian riset partisipan, ya. Di sini riset partisipan sudah oke, cuman bahasa Inggrisnya ini loh bikin saya sakit. Ah, ini bukan Grammarly-nya yang salah. Nah, tadi saya cobakan nih ya. Ini tadi pagi saya baca proposal kamu. Saya kasih contoh ini dua versi bagaimana how to write apa riset partisipan. Ini saya kasih warna merah sama warna biru. Saya menggunakan dua aplikasi yang berbeda. Yang pertama aplikasi apa? Yang Anda tahu? No. Grammarly itu untuk ngecek grammar. Selain Grammarly.
nothing. I mean, your language is already. I mean, your idea is already there. You know, misalkan gini kan, research participant in this research is kan, 8th grade student of SMK Manual, bla bla bla. They consist of 40 student. Ini benar-benar bukan bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia yang kata-katanya bahasa Inggris. Nah, gitu. Saya masukkan ke apa? Ke mesin Quillbot misalkan ya. Nah, jadi a total of 48 grade student, 40 ya 8 grade student of from SMK Immanuel Singamaya participated in this research. Bla bla bla. Nah, atau saya masukkan ke chat GPT. Ini lebih bagus. Ya, this research will involve about 48 grade student from Immanuel, ya. As they use short story application to improve their capability. Jadi I mean, try to improve the readability of your proposal using the application is okay. Ya. Nah, tapi memang idenya sudah ide dari Anda, jangan copy paste, itu yang nggak boleh nanti ya. Nah, apa kesalahan yang paling common, paling banyak yang bahasa Inggrisnya itu menyakitkan itu memang di bagian metodologi. Karena kita kan rata-rata mahasiswa mengarang sendiri kan bahasa Inggrisnya. Kalau kalau di literature review itu kelihatannya agak lebih bagus karena copy pasting. Jadi mana yang lebih bagus? Ya chapter chapter 3 lebih bagus, lebih genuine kan milik mahasiswa ketimbang literature review bahasa Inggrisnya bagus tapi fake. Ya. Okay, but you have tools right now that I mean you can use to help you to make it better ya. Tapi tentunya you have to apa? You have to edit yourself ya in order to make it perfect ya fit into your proposal. Oke, 40 student, oke, ini sudah research konteks boleh. Kalau kalau dalam classroom exercise memang harus ada research konteks, tapi yang diceritakan itu adalah pembelajaran bahasa Inggrisnya, terutama yang vocabulary-nya. Itu saja. Apa yang unik, apa yang biasa, atau apa yang terjadi di sekolah Immanuel ketika belajar pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Nah, itu diceritakan. Kemudian teknik of data collection. Ini yang berasa eksperimental itu. Dan saya juga heran. Saya banyak sekali menemukan model kayak gini proposal. Apakah ada template-nya? Kenapa maksud saya? Kenapa di dalam teknik kan ya?
Nah, yang lebih utama adalah instrumennya, bukan tekniknya yang dibahas. Jadi sebelah sana tuh, toolsnya. Nah, jadi di bagian ini, nah ini salah. Jadi teknik data collection, sekali lagi yang dibahas, kalau di sini kan recycle, treatment, kemudian post cycle. Itu salah ya. Nanti harus diperbaiki teknik data collection. Kalau you memang mau bahas ya tekniknya apa? Apa yang akan kamu pakai itu dari semuanya itu? Questionnaire and measurement. Tapi kalau classroom action result biasanya itu adalah observation karena classroom action result adalah kualitatif research. Jadi harus pakai observation. Observationnya bisa observation checklist ditambah yang disebut dengan field note. Ya, field note itu catatan lapangan. Jadi Anda harus bahas, jelaskan apa yang Anda maksud. Apanya? Ya tergantung Anda mau pakai apa. Kalau pakai semuanya, jelasin semuanya. Nah, oke. Jadi bagian ini sekali lagi ini salah. Jadi Anda eh, di sini kan apa teknik of data collection. Jadi harusnya data collection gitu aja lah. Data collection. Jadi di situ Anda menjelaskan tentang jenis-jenis data yang akan Anda ambil dan instrumennya pakai apa. Gitu. Kemudian selanjutnya data analisis. Data analisis di sini harus sesuai dengan data collection yang Anda ambil. Kalau misalkan data analisis, datanya ada 3, ya caranya apa? Misalkan menganalisis data observasi kan berbeda dengan menganalisis data kuesioner. Menganalisis data kuesioner akan berbeda dengan menganalisis data tes. Jadi kalau Anda misalkan ada 3 data, harus ada 3 penjelasan. Data observasi caranya begini, data kuesioner caranya begini, data tes caranya begini. Di semuanya ada cara menganalisisnya. Berarti ada 3 subsection di data analisis. Kalau di sini saya nggak tahu nih dari mana, seleksi data, verifikasi, data analisis, mana no, question. Harusnya apa? Harusnya eh, datanya itu kalau karena kualitatif mungkin dengan cara kualitatif. Ya, keseluruhan karena semuanya sesuai dengan kamu perbaiki yang bagian arti dulu data collection itu dulu. Karena data analisisnya berdasarkan itu nanti. Oke, nah setelah itu referensi. Referensi itu harus mengikuti apa APA second edition. Ya. Nah, ini kayaknya masih salah, saya nggak tahu kamu menggunakan apa ini.
Mendeley berarti harus di setting. Kenapa misalkan pakai dokter, pakai macam-macam ini? Ya, jadi kalau apa? Kalau referensi itu tidak boleh menggunakan apa title akademik seperti itu, nggak ada. Cuman nama biasa, misalkan urai salam gitu aja. Yang muncul adalah salam, koma, urai titik kan. Nah gitu. Tapi itu harusnya otomatis. Kemudian ya dia menggunakan kalau di sini ya ini titlenya pakai huruf besar semuanya, dia harusnya pakai sentence case, you know sentence case. Jadi yang huruf besar cuman bagian awal saja. Misalkan di sini ya, the use of technology in English language learning. Jadi yang capital cuman T, the use. Jadi bukan U, T, I, dan L itu enggak huruf besar. Tidak capital. Itu yang terbaru ya. Kecuali nama jurnal, International Journal of Research in English Education, ya itu I-nya, J-nya, R-nya, E-nya, E-nya lagi itu huruf besar. Kemudian ada doi-nya sudah benar. Artinya kamu lihat lah, ada jurnal-jurnal yang itu biasanya menggunakan referensi yang style yang benar. Tidak boleh ada kapital, di sini ada kapital semua. Nah, kemudian appendix itu artinya berisi tentang tadi instrumen tadi itu berisi itu semuanya. Kemudian harusnya berisi kalau classroom action research berisi minimal bukan minimal yaitu satu RPP, satu set RPP itu wajib. Kalau untuk seminar deal nanti Anda classroom action research appendixnya wajib ada lesson plan. Selain instrumen-instrumen yang ada yang harus Anda miliki. Iya, RPP yang kurikulum merdeka kan juga ada. Ya mungkin modulnya, tapi kan harus ada apa kegiatan intinya yang paling utama. Nah ini ada kan? Nah, ini ada. Ya seperti ini, ya nggak masalah. Pokoknya ya di dalamnya ada memiliki teaching set lah begitu. Nah itu semuanya sudah lengkap ya, sudah lewat di